شفاعة وهذا مطلبي يا نبي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شافع الأمة في أعلى المقام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul Azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam: al-jannatu mustaqatun ila arba'atil afani, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Al-hadits wa ma'na wa muradi. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, khusus kepada para tuan-tuan guru, para kiai, para ustaz, yang mohon maaf berbagi tidak bisa sebutkan namanya satu persatu para tuan-tuan guru. Marilah kita doakan guru-guru kita yang senantiasa istiqomah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, amin, sehat walafiat, berkah rezeki, dan mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, turunan soleh dan solehah, amin, Allahumma ya rabbal alamin. Dan juga para jamaah semuanya yang alhamdulillah kesempatan pagi kali ini kita mudah-mudahan istiqomah melaksanakan segala aktivitas kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini senantiasa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin, Allahumma ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat berkah rezeki, bahkan ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat keimanan dan keislaman. Sehingga atas berkat nikmat ini kita bisa berbarengan duduk di tempat yang mulia ini dengan satu tujuan, melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Di samping itu kita melaksanakan ibadah yang sangat mulia sebagai hakul muslim, yaitu sholat Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang wajib dilaksanakan ini senantiasa menjadikan saksi di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sehingga kelak nanti di hari kiamat Allah janjikan al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa Allah akan masukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala, amin, Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, sahabat tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat bukan hanya kita mengaku bahwasannya kita umat Rasul, akan tetapi kelak nanti Nabi kita mengaku sebagai umatnya, dan kita semua juga bisa dikumpulkan dengan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di kesempatan pagi ini Al-Baqir tentunya sangat berbahagia dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat panjang umur. Tak terasa tentunya di hari ini kita sudah memasuki di bulan yang sangat luar biasa, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat panjang umur ini kita senantiasa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, sehingga setiap ibadah yang kita laksanakan semuanya bernilai ibadah. Alhamdulillah. Di awal tadi Al-Baqir tentunya telah membacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin hadis ini tidak asing lagi di telinga kita, akan tetapi hadis ini kita gambarkan untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebiasaan manusia, apa yang menjadi kebutuhan manusia. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, bahwasanya surga itu menginginkan, kangen, pengen dimasukin kepada siapa? Kepada 4 golongan. Siapakah itu 4 golongan tersebut? Yang pertama itu talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang lidahnya tidak terputus dengan kalimat-kalimat kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang diberikan mukjizat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalamullah ini disampaikan kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril, yang disampaikan tentunya kepada umatnya, kepada kita semuanya. Apa tujuannya? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menjadikan sebuah petunjuk, hidayah kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk membedakan mana hak dan yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga Al-Quran ini menjadikan sebuah tatanan fondasi manusia agar mereka bisa selamat di dunia wal akhirah. Bahkan keuntungan orang yang membaca Al-Quran sangat luar biasa. Di samping dia membacanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya yang pertama, orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya Allah berikan yang begitu besar. Apa hadisnya? Iqra'ul Quran, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu falahu athru amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, ya, bukan satu ayat, tapi satu huruf, maka Allah akan berikan pahala dia berapa? Satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Bukan hanya kebaikan saja, Allah akan mengampuni segala dosanya, Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Allah juga akan mengabul apa yang menjadi hajatnya. Subhanallah. Bahkan Imam Ali mengatakan, orang yang baca Al-Quran yang dia tidak punya wudu, bapak sengaja lagi santai di rumah, ya lagi bulan puasa Ramadan, daripada yang nonton TV ataupun lain-lainnya sebagainya, kita yang ngisi luang nih baca Al-Quran dengan hafal-hafalan kita.
dari surat At-Takatsur sambil ngasal otak kita tanpa kita punya wudu karena ada hafal, maka setiap bacaannya 10 kebaikan. Ketika kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Shadaqallahul Azim. Bismillah doa bacanya, karena Bismillah bagian surat Al-Fatihah. Ya. Di sana kalau kita hitung Bismillah ada 19 huruf, berarti 10 dikali 19 huruf sudah 190 kalau kita hitung-hitungan matematika. Yang kedua, Imam Ali mengatakan kita sengaja ambil air wudu, kita buka Al-Quran sambil menunggu waktunya datang waktu sholat, kita tadarus Al-Quran, maka bacaan yang kita baca sambil kita punya wudu melihat Al-Quran tersebut yang tadinya 10 ditingkatkan menjadi 50 kebaikan, 50 ampunan dosa kita semuanya, 50 diangkat derajat kita, bahkan 50 hajat keinginan yang kita inginkan senantiasa Allah akan kabulkan. Alhamdulillah. Adalah yang terbesar ketika orang baca Al-Quran di dalam sholat. Kita kewajiban kita sebagai hakul muslim menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Di sana ada baca Al-Quran. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat yang biasa kita baca. Kalau hafalannya Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Kalau hafalannya surat An-Nas, ya An-Nas. Ustaz, saya pengen yang panjang, mangga. Yang paling mengatakan setiap bacaan yang dibaca di dalam sholat, dia punya wudu, di dalam sholat dia baca, yang tadinya 10 kebaikan ditingkatkan menjadi 100 kebaikan. Subhanallah. Makanya Fatihah ini adalah bagian rangkaian rukun sholat. Kalau kita membaca Al-Quran Fatihah di dalam sholat tidak sah, lepas ini dibaca maka sholat tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Imam Syariah mengatakan yang dimaksud dengan tidak dibacanya itu Fatihah adalah tidak dibacanya sesuai dengan kaidah tajwid, kaidah tafsirul Quran, sehingga marilah kita bersama-sama memperbaiki daripada bacaan surat Al-Fatihah kita. Karena rangkaian ibadah ini akan menyesuaikan, akan menambah, sehingga pahala yang didapatkan lebih tambah bersamanya. Para jemaah kaum muslim rahimakumullah, di bulan Ramadan ini dalam kita turun nasihat bahwasannya setiap amal ibadah yang kita laksanakan, yang tadinya 10, yang tadinya 50, yang tadinya 100, Allah memberikan suatu anugerah yang sangat luar biasa, memberikan rahmat yang sangat besar, sehingga setiap amal ibadah yang kita laksanakan itu berlipat ganda sampai 1000 kebaikan. Alhamdulillah. Makanya orang kebiasaannya banyak ya, di bulan ini ada yang bisa hafal sampai sekali, ada yang bisa 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang baru bisa 1 juz, 2 juz, itu ke alhamdulillah. Ya, yang penting kita bisa melaksanakan apa yang menjadi rangkaian ibadah kita membaca Al-Quran. Mari bersama-sama kita hiasi Ramadan ini dengan penuh hikmah. Kita hiasi Ramadan ini dengan penuh ibadah kita, karena kelak nanti di hari kiamat ketika tidak ada lagi pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an lah yang akan bisa menolong kita. Nabi kita Nabi Muhammad mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat, akan memberikan suatu keselamatan kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan bacaan amalan ibadah kita yang kita laksanakan sesuai dengan Al-Quran tersebut ini akan memberikan suatu keselamatan sehingga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslim rahimakumullah, di samping
kita mendapatkan syafaat, Al-Quran ini akan menjadikan sebuah syifaun. Apa itu syifa? Sebuah obat, sebuah penawar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran diturunkan ke dalam dunia ini melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini menjadikan sebuah syifa, sebuah obat, sebuah penawar untuk siapa? Untuk orang-orang yang hatinya tersesat. Ketika kita sedang duduk masalah, ketika manusia sudah tidak punya arah tujuan di dalam dunia ini, Al-Quran memberikan sebuah jalan kepada kita semua. Di sana bahkan terdapat bagaimana peraturan yang ada di dunia ini, yang tadinya dulu ketika zaman jahiliyah manusia hidup dalam kebodohan, yang tidak ada peraturan, sehingga siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang kaya, siapa yang dia gagah, maka dia yang berkuasa. Akan tetapi ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sehingga zaman jahiliyah dihapus menjadi zaman ilmiah dengan berkat Al-Quran yang Allah turunkan ke dalam dunia ini, sehingga manusia tidak semaunya yang dia inginkan. Ada peraturan-peraturan yang harus ditaati dengan Al-Quran tersebut. Syifaun, penawar obat. Ketika kita duduk masalah, maka cari solusi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Tanya kepada guru-guru dan semuanya. Dengan syifaun ini, apa yang menjadi arah tujuan kita akan mulai. Ketika kita sedang bingung mana yang terbaik, pilihan yang terbaik, maka ada dalam Al-Quran. Ilmu tentang dagang, ilmu tentang sosiologi, ilmu tentang apa saja, semuanya ada dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadikan sebuah penawar obat, menjadikan sebuah tujuan kita kelak nanti di dunia ini kita selamat, lebih-lebihnya kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dengan Al-Quran tersebut. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Marilah di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini kelak nanti di hari kiamat ini akan menjadikan sebuah syafaat uzma, menjadikan sebuah keselamatan, sehingga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Intinya yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah hanya kubur al-fakir. Allahul Qariib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad wa sallallahu ta'ala wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yafi wa yukafi batina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il afat wa tabdana biha jami'il hajat wa turina biha min jami'il syi'at wa tarfa'na biha indaka darajat wa tubaddiluna aqsal ghayat min jami'il hayat wa ba'da al-mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li dhunuba ikhwani sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina min آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولرحمنا كما ربنا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
الحسنة وزينة بالعلم وبركة برزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا بسكرة الموت والنجاة من النار وعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد